asik banget tuh. You pada nontonin apa sih Unyil Rob? Ini kita lagi nontonin vlog orang-orang yang lagi jalan-jalan ke Danau Toba Paradein. Tadi coba Unyil bilang katanya dia penasaran pas sama apa aja yang ada di Sumatera Utara. Terus juga tadi kita berdua sempat cari tahu soal Sumatera Utara. Dan bentuk rumahnya ternyata unik ya Paraden. Ya jelas dong nih setiap daerah pasti punya ciri khasnya masing-masing, termasuk rumah adat mereka. Nah, kebetulan banget nih temannya Paraden ada yang lagi Sumatera Utara loh. Yuk pak, kita video call aja. Hai, ada apa nih Unyil dan Usra? Kok tiba-tiba nge-video call kita? Kita mau nanya-nanya nih, BTW kalian lagi di mana? Kita lagi di Sumatera Utara nih. Kita pengen tahu tentang rumah adat Sumatera Utara. Tolong jelasin dong. Kalian mau kita jelasin? Sini, kita jelasin. Rumah adat Sumatera Utara itu banyak banget jenisnya. Salah satunya rumah bolon, kayak yang ada di belakang sini nih. Rumah bolon merupakan rumah adat suku Batak, khususnya Batak Toba yang ada di Sumatera Utara. Nah, rumah ini tuh terbuat dari kayu dengan atapnya yang dari ijuk dan juga bentuknya seperti panggung. Ayo, aku tunjukin. Nah, bentuk panggung rumah ini tuh gunanya untuk menghindari dari serangan binatang buas dan banjir. Biasanya bagian bawah rumah digunakan untuk menaruh barang dan juga memelihara hewan ternak. Udah jelas belum dia penjelasan aku tadi? Kan Dinok masih mau dijelasin soal atap yang menjulang ke atas. Oh, tentang atap menjulang ke atas itu. Sini, aku jelasin. Atap lancip menjulang ke atas itu simbol dari hubungan manusia dengan Tuhan. Semuanya punya makna, seperti desainnya juga mencerminkan status sosial dan adat istiadat masyarakat Toba. Sekarang udah lengkap kan penjelasannya? Kanin, Unyil salpek sama kain yang dari tadi kanin pakai. Oh, tentang kain ini bukan buat gaya-gayaan. Nah, ini tuh bakal dijelasin sama Kak Syafira. Nah, Unyil dan Usra, kalian pasti penasaran kan sama kain yang aku pakai dan kami pakai? Ini tuh namanya kain ulos, asalnya dari Sumatera Utara, khususnya suku Batak. Nah, kain ini tuh bukan cuma buat gaya-gayaan loh, tapi kain ini juga punya makna dan filosofinya. Sini aku jelasin. Nah, yang pertama, aku bakal jelasin mengenai fungsi kain ulos ini. Kain ulos ini sering digunakan untuk upacara adat, ritual maupun pernikahan. Dan untuk memberikan kain ulos ini juga ada namanya loh, namanya itu maulosi, yang artinya memberikan restu, penghormatan, dan lain sebagainya untuk yang diberikan. Selain itu, kain ulos ini juga memiliki 25 jenis. Banyak banget kan? Tapi aku bakal ngasih tahu 3 diantaranya. Yang pertama, namanya ada radibut, sibolang, dan mangiri. Tentu, setiap nama-nama kain ulos ini memiliki maknanya masing-masing. Jadi, banyak banget kan jenisnya? Nah, Unyil dan Usra, selanjutnya aku bakal jelasin nih gimana proses pembuatannya. Prosesnya dimulai dengan pemilihan dan pewarnaan benang. Biasanya warna yang dipilih adalah warna merah, hitam, dan putih. Nah, warna-warna ini juga memiliki makna simbolis loh. Apa aja sih? Warna hitam itu melambangkan duka cita, keteguhan, dan kekuatan. Untuk warna putih, ia melambangkan kesucian, kejujuran, dan harapan. Sedangkan merah melambangkan keberanian, semangat hidup, dan kasih sayang. Ketiga warna ini mencerminkan keseimbangan hidup dalam budaya Batak. Setelah proses pewarnaan benang ditenun secara manual untuk menjadi motif yang khas dan kaya akan nilai. Nah, Unyil dan Usra, kalian tahu nggak sih, selain orang Sumatera itu pintar dalam mengolah makanan, mereka tuh juga pintar banget dalam mengolah sumber daya alamnya. Mau tahu nggak gimana? Mereka tuh bisa ngejadiin daun-daun yang ada di sekitar mereka menjadi obat loh. Selain menjadi obat, makanan sehari-hari, dan lain sebagainya. Mau tahu nggak contohnya apa? Mau kak? Mau? Sini aku jelasin lebih dalam. Nah, selanjutnya aku bakal ngasih tahu nih apa aja tumbuhan yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat Sumatera Utara sebagai bahan obatan atau yang lain sebagainya. Yang pertama ada tumbuhan, akar, kulit, kayu, dan berbagai rempah-rempah. Contohnya seperti apa? Daun sirih. Daun sirih ini digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk untuk membersihkan energi negatif. Dan juga ada daun jambu biji yang dapat dipercaya membantu menenangkan pikiran dan menstabilkan emosi. Dan selanjutnya yang terakhir ada kayu manik yang digunakan untuk ritual tertentu yang dipercaya dapat melindungi dari gangguan.
Nah, akar-akarnya juga ada nih, seperti akar pinang, digunakan sebagai bahan utama dalam berbagai ramuan yang diyakini dapat membantu meningkatkan energi dan kekuatan spiritual. Lalu kulit kayu, contohnya ada kulit kayu cendana, digunakan untuk ritual tertentu yang dipercaya dapat meningkatkan daya tarik dan keberuntungan. Nah, yang terakhir ada rempah-rempah, contohnya seperti ketumbar, yang digunakan untuk berbagai ramuan yang diyakini dapat membantu membersihkan energi negatif dan meningkatkan daya tahan tubuh. Si Kak Syafira udah ngejelasin. Oh iya, dari tadi kecil kemana sih? Ya lagi, kemana ya dia? Nah, tuh kecil. Tapi tunggu, itu di tangan itu apa? Kenapa divideoin? Kayaknya itu Bika Ambon deh. Tapi Bika Ambon bukan dari Ambon ya? Tuh kan masih banyak yang salah ngira di Bika Ambon dari Ambon. Ini bukan dari Ambon, itu dari Sumatera Utara, tepatnya dari Medan. Ini Bika Ambonnya Bika Ambon depan rumah aku ya, bukan Bika Ambon Cimahi. Nah, ada juga loh makna dari Bika Ambon ini. Selain tekstur dan rasanya yang unik, ada juga simbol, yaitu simbol kekayaan, kesabaran, kebersamaan, dan kearifan lokal. Karena Bika Ambon itu terbuat dari tepung sagu, telur, terus ada juga santan, dan masih banyak bahan-bahan yang lain untuk membuat Bika Ambon ini. Jadi, gue jelas nggak? Hah? Maksudnya apa Kak Valen? Jadi, Enda, aku sangana pakai bahasa Batak Karo. Oh iya lupa, aku malah ngejelasin pakai bahasa Batak Karo. Harusnya pakai bahasa Indonesia ya. Yaudah, sini aku jelasin pakai bahasa Indonesia. Jadi di Sumatera Utara itu banyak beragam-beragam bahasa. Nah, salah satu bahasa yang aku pakai tadi bahasa Batak Karo. Tapi bukan cuma itu aja, ada Nias sama Melayu. Jadi di suku Batak Karo banyak banget nih marga-marganya. Aku bakal ngejelasin ke kalian 2 marga aja ya. Nah, jadi marga yang pertama itu ada marga Semiring. Nah, marga Semiring ini asal-usulnya dulu tuh ada orang penjajah yang kulitnya hitam banget. Jadi, gara-gara kulitnya hitam, namanya dipanggil si Sembiring. Nah, itu tuh usulnya marga Semiring, gara-gara dari kulitnya yang hitam. Nah, yang kedua ada marga Tarigan. Dulunya ada sekelompok orang yang tinggal di dataran tinggi. Terus mereka turun ke dataran rendah. Tapi selama perjalanan mereka suka ngomongin orang, warga-warga di sekitarnya. Jadi karena itu mereka disebut Tarigan. Yanyo, kamu penasaran ya sih sama mata pencarian masyarakat Sumatera Utara? Ya nih, aku penasaran banget. Tolong dong kakak jelasin. Oke, aku jelasin sistem mata pencariannya ya. Mata pencarian penduduk Sumatera Utara beragam jenisnya. Namun sebagian besar bergantung pada sektor perikanan, pertanian, dan peternakan. Banyak masyarakat Sumatera Utara yang bekerja sebagai nelayan, terutama di daerah pesisir. Selain itu, masyarakat yang tidak tinggal di daerah pesisir umumnya bermata pencarian sebagai petani. Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi penghasil kelapa sawit terbesar loh di Indonesia. Oleh karena itu, petani menjadi mata pencarian sebagian besar penduduk lokal di sana. Beternak juga salah satu mata pencarian masyarakat Sumatera Utara loh, antara lain peternakan kerbau, sapi, babi, kambing, ayam, dan juga bebek. Ada juga mata pencarian lainnya, seperti membuat kerajinan. Contohnya menenun, menganyam, ukiran kayu, tembikar, dan lain-lain. Masyarakat Sumatera Utara juga berburu di hutan loh. Oke, yang terakhir, sistem peralatan hidup dan teknologi. Masyarakat Sumatera Utara telah mengenal dan mempergunakan alat-alat sederhana yang dipergunakan untuk bercocok tanam dalam kehidupan sehari-hari, seperti cangkul, bajak atau tenggala dalam bahasa Karo, tongkat tunggal atau engkol dalam bahasa Karo, dan sabit atau sabi-sabi dalam bahasa Karo. Suku Batak, Sumatera Utara juga memiliki senjata tradisional, yaitu pisau surit, sejenis belati. Kemudian pisau gajah dompak, sembilah keris yang panjang, kemudian hujur sejenis tombak, dan podang sejenis pedang panjang. Sampai sini kalian pasti udah takut banget kan sama keberagaman Sumatera Utara. Tapi tunggu dulu, masih ada keberagaman lainnya. Seperti contohnya kepercayaan-kepercayaan yang ada di Sumatera Utara. Sistem religi di Sumatera Utara itu beragam banget loh. Selain Islam, ada juga Kristen Protestan dan juga Katolik. Selain itu, Sumatera Utara juga memiliki kepercayaannya sendiri loh.
seperti Ugamo Malim atau Permalim. Ugamo Malim atau Permalim merupakan kepercayaan tradisional Batak yang mengakui satu Tuhan sebagai pencipta alam semesta, yaitu Mulajadi Nabolon. Agama Malim ini masih dianut oleh sebagian masyarakat Batak, terutama di daerah Toba dan sekitarnya. Gimana nih sekarang? Udah paham kan? Udah paham dong, Kak? Yeay, kalian udah paham. Tutup ya videonya. Dadah!